Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF4D pagi izin mempresentasikan untuk tugas besar jaringan komputer 2. Sebelum itu, kami akan perkenalkan identitas kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, yaitu Amalia Karastri Ramadhania dengan 3 digit NIM akhir 116, dan rekan saya Dea Ananda Gunawan dengan NIM 121. Kemudian untuk pada presentasi kali ini kami akan memaparkan studi kasus, capaian progres, dan juga simulasi pada paket tracer. Untuk studi kasus yang diberikan yaitu masih sama seperti pada UTS kemarin, namun hanya saja pada progresnya yang mengalami peningkatan, yaitu adanya tambahan pada poin WLAN, ACL, dan juga NAT. Kemudian selanjutnya untuk topologi akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Dea, disilakan. Oke, terima kasih kepada Amal. Untuk yang pertama, topologi. Topologi yang kami buat untuk studi kasus ini sudah kami sesuaikan. Yang pertama adalah penyesuaian topologi untuk infrastruktur. Kami membaginya menjadi dua gedung yang terpisah, yaitu gedung A dan gedung B, dan dipisahkan oleh dua switch yang berbeda. Kemudian yang kedua itu kami sesuaikan untuk karyawan yang WFH, yaitu Anton. Kami menggunakan ISP XYZ sebagai dan server untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan secara WFH. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amalia. Baik, selanjutnya yaitu ada routing. Untuk routing ini kami menggunakan static routing dan juga ada dynamic routing. Untuk static routingnya sendiri kami gunakan pada jaringan di dalam perusahaan atau di dalam kantor, yang mana alasan kami milih static routing dikarenakan untuk supaya jaringannya itu lebih aman dan juga terbatas gitu, hanya orang-orang atau pengguna di dalam kantor saja yang bisa mengakses jaringan tersebut. Kemudian untuk routing dinamiknya atau DHCP itu kami gunakan untuk jaringan yang di luar kantor, seperti misalnya jaringan yang mengarah ke rumah Anton atau karyawan yang sedang WFH. Kemudian pada routing ini juga kami gunakan EIGRP yang digunakan untuk menghubungkan PC di rumah Anton yang sedang WFH ke gateway atau router di kantor atau PT Utopia. Kemudian seperti yang terlihat pada layar, ini merupakan routing table kami. Ada juga untuk IP address, default gateway, serta keterangannya. Selanjutnya untuk VLAN akan dijelaskan oleh Dea. Pada Dea, disilakan. Selanjutnya adalah VLAN, switching untuk VLAN. VLAN itu adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal fisik atau LAN yang terpisah. Nah, implementasi yang kami terapkan di topologi kami adalah dapat dilihat di gambar di samping. Walaupun secara fisik setiap PC di sini itu terhubung dalam satu jaringan atau dihubungkan oleh satu switch, namun secara logik mereka itu terpisah yang dipisahkan oleh VLAN, yang mana masing-masing departemen itu memiliki broadcast domain yang berbeda. Di bawah gambar juga tertera masing-masing VLAN number dan juga keterangan VLAN name-nya dan IP address dan juga subnet mask. Lanjut. Baik, selanjutnya ada interVLAN. Untuk interVLAN ini merupakan proses untuk meneruskan lalu lintas jaringan dari satu VLAN ke VLAN lainnya. Jadi setelah tadi kita sudah mengkonfigurasikan VLAN di antar departemen, nah untuk kita dapat menghubungkan VLAN-VLAN yang berbeda tersebut, untuk kita dapat menghubungkan perangkat-perangkat dari departemen yang berbeda, itu kita harus menggunakan interVLAN. Nah, disinilah perbedaannya antara VLAN dengan interVLAN. Jadi ketika interVLAN sudah dikonfigurasikan, maka PC antar departemen ini sudah bisa dapat terhubung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Oke, selanjutnya itu STP atau Spanning Tree Protocol. STP ini adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping pada saat pengiriman data pada beberapa switch yang terkoneksi secara langsung. Untuk implementasinya dapat dilihat pada gambar, kami menggunakan 3 buah switch yang berbeda dan terhubung secara langsung, switch A, switch B, dan switch C. Dan kalau misalnya ada pengiriman data terjadi, kalau tidak diterapkan STP atau STP protokol ini, maka looping akan terjadi dan menyebabkan performa jaringan yang tidak maksimal, sehingga kami butuh konfigurasi STP pada switch yang ada di topologi kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amal.
Baik, selanjutnya itu ada Ether Channel. Untuk Ether Channel ini merupakan penggabungan beberapa link switch menjadi satu. Tujuan dari konfigurasi Ether Channel ini adalah agar secara kapasitas link menjadi lebih besar dan juga meningkatkan kecepatan koneksi pada switch. Nah, untuk implementasi pada tugas kami ini terlihat pada di antara SWA, SWB, dan SWC ini setiap perangkatnya itu dihubungkan oleh dua kabel gitu yang menandakan bahwa ini merupakan penerapan dari Ether Channel. Nah, penggunaan setiap disambungkan dengan dua kabel ini itu dapat meningkatkan kecepatan dari setiap switch-nya. Dan untuk tabelnya dapat terlihat seperti yang pada layar. Selanjutnya, FHRP akan dijelaskan oleh Dea. Selanjutnya FHRP atau First Hop Redundancy Protocol. Protokol ini adalah protokol jaringan yang kami gunakan untuk mencegah terputusnya jaringan ketika terjadi kerusakan atau crash pada salah satu router. Untuk Cisco sendiri memiliki versi FHRP sendiri yaitu HSRP atau Hot Standby Redundancy Protocol. Untuk implementasinya kepada topologi kami, karena kami menggunakan 2 buah router di topologi kami, masing-masing dari router itu punya status terbagi menjadi 2 status yang berbeda, yaitu aktif dan juga standby. Jika ada terjadi pengiriman data dan salah satu router itu ada yang crash, yang aktif itu crash, maka data akan diteruskan oleh router dengan dengan status standby yang akan menjadi backup router. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Amal. Baik, selanjutnya yaitu ada WLAN. WLAN sendiri merupakan Wireless Local Area Network, yang mana merupakan jaringan komputer lokal yang menghubungkan antara perangkat menggunakan gelombang radio atau wireless sebagai media transmisinya. Nah, jadi perbedaan antara WLAN dengan yang biasa sebelumnya digunakan, yaitu pada progres kami kali ini, kami sudah menggunakan WLAN, yaitu jadi adanya perangkat yang terhubung ke jaringan namun tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan wireless. Nah, kemudian untuk pada router yang kami ada membuat R2 itu merupakan sudah dikonfigurasikan untuk menjadi WLAN router sehingga dapat mengurangi penggunaan kabel untuk mentransmisikan jaringan ke perangkat lain. Ini merupakan gambaran topologi kami yang menggunakan konsep WLAN. Selanjutnya ACL akan dijelaskan oleh Dea. Oke, untuk ACL itu adalah Access Control List, yaitu perintah iOS untuk mengendalikan akses keluar atau masuknya paket ke dalam sebuah perangkat, yaitu perangkat switch, router, ataupun server. Nah, implementasi yang kami terapkan di topologi kami adalah kami telah melakukan konfigurasi pada router 1 yang ada di atas untuk mengizinkan host PC Anton dengan IP yang telah tertera di layar agar dapat terhubung ke jaringan di perusahaan, seperti itu. Kemudian untuk mengecek apakah konfigurasi berhasil dilakukan, itu dapat terlihat di layar kami menggunakan komen do show access list yang menyatakan kalau konfigurasi berhasil dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Emma. Baiklah, yang terakhir yaitu ada poin untuk NAT atau Network Address Translation. Nah, NAT ini merupakan perintah iOS untuk mengendalikan akses keluar atau masuk paket ke dalam sebuah perangkat, baik itu switch, router, ataupun server. Pada tugas yang telah kami kerjakan ini, kami sudah mengkonfigurasikan router atau pada R1 itu dengan konsep NAT, tepatnya menggunakan NAT Static Insight, yang mana IP NAT Insight lokalnya itu merupakan interface yang terhubung ke server Utopia, dan juga untuk IP NAT outside globalnya itu merupakan interface yang terhubung ke WLAN router yang merupakan penghubung ke rumah karyawan yang sedang WFH yaitu Anton. Selanjutnya yaitu simulasi pengiriman data pada Cisco Packet Tracer. Ya, jadi ini merupakan topologi kami. Terlihat di sini bahwa terdapat 2 buah gedung, yaitu gedung A dan gedung B, yang mana kedua buah gedung ini sudah terhubung dalam satu jaringan yang sama. Kemudian
pada bagian bawah kita dapat melihat ini merupakan rumah Anton atau rumah karyawan yang WFH. Nah, rumah karyawan yang WFH ini juga dapat terhubung ke jaringan di dalam kantor tadi. Disinilah kami menggunakan adanya WLAN router yang merupakan penghubung juga untuk ke jaringan dalam kantor ini. Di sini kami menggunakan konsep routing dan juga menggunakan konsep NAT yang mana menggunakan konsep ACL yang mana pada ACL itu kami sudah konfigurasikan untuk permit PC Anton ke server Utopia. Jadi untuk Anton sendiri itu sudah bisa terhubung ke server Utopia atau server yang terdapat di jaringan dalam kantor. Terlihat di sini bahwa successful. Dan juga Anton juga dapat terhubung ke server ERP yang merupakan ini dapat diakses oleh karyawan WFH. Sudah terlihat juga untuk sudah sukses. Kemudian untuk routing tadi kami menggunakan dua sistem, yaitu ada static IP di bagian atas, di bagian kantor, dan juga untuk dinamiknya itu di bagian bawah yang terhubung dengan WLAN router. Kemudian untuk poin VLAN, di sini kami ada setiap departemen dengan masing-masing VLAN yang berbeda. Kita dapat mencoba untuk mengetes dalam VLAN yang sama, misalnya dari PC manajerial di gedung A ke PC manajerial di gedung B, dan terlihat sudah sukses. Kemudian untuk poin interVLAN, di sini kita coba dari PC manajerial di gedung A ke PC direksi di gedung B. Baik, kita coba dan terlihat successful. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep Ether channel. Di sini Ether channel kami menggunakan switch yang dihubungkan dengan dua buah kabel. Di sini gunanya untuk mempercepat koneksi atau pengiriman paket data. Kemudian untuk STP-nya juga terlihat di sini adanya tanda yang berwarna oranye ini di antara tanda panah hijau. Itu tandanya di sini tuh terjadi blocking yang mana untuk mencegah terjadinya looping antar ketika pengiriman data. Kita bisa coba cek untuk STP-nya itu dengan cara mengetikkan pada command line dengan komen yaitu show spanning tree. Seperti ini. Show spanning tree lalu akan muncul keterangannya gitu. Seperti ada role, kemudian ada status dari portnya juga. Selanjutnya ada untuk WLAN, di sini kami sudah menggunakan WLAN router yang mana kita bisa lihat untuk WLAN routernya itu di sini untuk setup internetnya itu menggunakan static IP, namun kami juga sudah mengkonfigurasikan pada networknya itu menggunakan DHCP server. Yang mana DHCP servernya ini pada status DNS 1 kita masukkan IP server yang ERP, kemudian pada setup yang di internetnya atau yang terhubung dengan kabel ke router atas itu menggunakan DNS server yang server Utopia atau server yang di gedung perusahaan. Kemudian untuk ISP-XYZ juga sudah kami gunakan di sini, yang mana dari PC Anton itu terhubung ke internet dari perusahaan melalui DSL modem yang terhubung juga ke ISP-XYZ dari perusahaan. Kemudian untuk ACL-nya sendiri, kita bisa lihat untuk ACL kita bisa coba cek di sini di command line pada router 1 dengan command do show access list. Kemudian terlihat di sini ada standar IP access list yang mana kami sudah mengizinkan untuk akses dari PC Anton
dan juga sudah mengizinkan permit any, yang mana ini tuh kami mengizinkan akses dari PC-PC yang terdapat di dalam perusahaan. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai simulasi di Packet Tracer. Selanjutnya yaitu untuk capaian progres kami ini. Jadi kemarin tambahannya itu dari yang sebelumnya kami udah ada mengkonfigurasi untuk WLAN, NAT, dan juga ACL, serta kami juga sudah mengkonfigurasikan untuk kedua buah server, jadi udah bisa diakses baik dari karyawan di dalam gedung perusahaan maupun dari PC Anton yang sedang WFH. Baiklah, sekian untuk presentasi kami pada penilaian tugas besar Jarkom 2 untuk evaluasi penilaian akhir semester 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.